Rasa tak terbalas episode 85. Di ruang belajar, Rafael menarik napas panjang dan mulai bercerita. Kehamilan membuat wanita sangat sensitif, terutama perubahan suasana hati mereka. Ketika istriku hamil anak pertama, aku hampir kehilangan akal. Tiba-tiba saja dia bisa menangis tanpa alasan, berteriak padaku, lalu tiba-tiba memeluk dan meminta maaf. Aku hampir kehabisan tenaga menghadapi perubahan moodnya yang ekstrim. Kupikir semuanya akan lebih mudah saat dia hamil kedua, tapi ternyata aku salah besar. Kondisinya malah semakin buruk. Ada kalanya aku sampai berpikir, apa istriku dirasuki roh atau semacamnya. Jangan tanya aku lebih lanjut, Tuan, hanya mengingat masa itu saja sudah membuat bulu kuduku berdiri. Julian tersenyum, mencoba untuk menggoda, jangan bilang kalau aku jadi takut, iya. Rafael tertawa ringan dan segera menanggapi, tak perlu khawatir, Tuan. Itu memang kenyataan yang harus diterima para suami. Kami hanya bisa sabar menenangkan mereka. Oh, dan satu hal lagi, jangan pernah sebutkan bahwa mereka sedang murung. Mereka bisa sangat marah jika mendengarnya. Istriku bahkan mengusirku keluar kamar waktu aku berkata begitu. Julian menghela napas berat, matanya merenung. Berapa lama itu bertahan? Rafael mengernyitkan kening sejenak sebelum menjawab. Biasanya, kondisi itu semakin parah setelah trimester kedua. Julian menggosok dahinya, seolah merenungkan apa yang baru saja didengarnya. Baiklah, sekarang ceritakan yang lain. Tiba-tiba, ekspresi Rafael berubah serius. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah berkas. Tuan, ini agak aneh. Kami tidak menemukan satupun informasi tentang Tuan Yuda. Julian mengangkat alisnya, matanya tajam memandang Rafael. Apakah kamu sudah memanfaatkan semua koneksi kita? Rafael mengangguk, wajahnya menunjukkan keputusasaan. Ya, Tuan. Tapi itu sia-sia. Orang-orang kita yang berada di AS melaporkan bahwa tidak ada informasi apapun tentang Tuan Yuda, kecuali tentang perguruan tinggi tempat dia kuliah. Saya rasa ada yang tidak beres. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Julian menghela napas panjang, wajahnya penuh pemikiran. Apa pendapatmu tentang Yuda? Kenapa kita gagal kali ini? Rafael menunduk sejenak, berpikir sebelum menjawab. Tuan, saya rasa Tuan Yuda punya seseorang yang sangat kuat di sana yang menyembunyikan jejaknya dengan sangat rapi. Julian menggelengkan kepala, terlihat bingung. Tapi aku merasa Yuda sendiri yang menyembunyikan jejaknya. Rafael tampak terkejut. Tuan, maksud Anda? Julian mengernyitkan dahi. Matanya sedikit menyipit. Ya, tapi aku masih belum yakin. Namun, Tuan, keluarga Perwinda selalu bersih, kata Rafael, mencoba mencari penjelasan lain. Julian mengangguk pelan, namun tetap terlihat ragu. Aku tahu itu. Awalnya aku juga merasa ada yang aneh, tapi bukankah tidak ada yang mustahil? Jawabnya, suara rendah namun penuh keyakinan. Rafael menganggukkan kepalanya dan bertanya dengan serius. Tuan, jika dugaan kami benar, apakah Anda pikir Tuan Yuda bisa terlibat dalam menangani bisnis ilegal yang dijalankan Argo di Amerika? Julian merenung sejenak, lalu menjawab, biar aku selidiki dulu. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Baik, Tuan, jawab Rafael dengan penuh hormat. Julian kemudian mengalihkan perhatian dan bertanya, ada hal lain yang ingin kau laporkan? Oh, satu hal lagi, Tuan.
Kemarin kami menerima beberapa hadiah dari sumber yang tidak diketahui, kata Rafael dengan nada hati-hati. Baiklah, suruh seseorang untuk mengirimkannya ke kamarku, perintah Julian. Baik, Tuan, jawab Rafael, lalu segera keluar dari ruangan. Setelah Rafael pergi, Julian tersenyum tipis, matanya penuh perhitungan. Semua ini semakin menarik, gumamnya, seolah merasakan ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Di RSUD, Bima tiba bersama Farah untuk menemui Sarmila dan Hendra. Begitu mereka memasuki kamar, mereka melihat Hendra tengah berusaha membujuk putrinya untuk tidur, sementara Sarmila sedang menikmati sup hangat. "Au, dia sangat imut," komentar Farah, memandangi bayi itu dengan senyum lebar. Hendra tersenyum melihat reaksi Ling dan bertanya, "Kau ingin menggendongnya? Bisakah aku?" tanya Farah dengan penuh harap. "Kenapa tidak? Lagi pula, kamu kan bibinya," jawab Hendra, lalu dengan hati-hati menyerahkan bayi itu ke tangan Ling. Sambil melihat ke arah Bima, Hendra menyapa, "Selamat pagi, Tuan Bima." Bima menganggukkan kepala dengan sopan dan berkata, "Aku ingin bicara denganmu sebentar." "Tentu, Tuan Bima," jawab Hendra, sebelum berjalan keluar ruangan bersama Bima. Di luar ruangan, Bima memulai percakapan dengan serius. "Saya di sini untuk menawarkan Anda pekerjaan di perusahaan Cakradinata." Hendra terkejut dan membelalakan matanya. "Apa?" Bima tersenyum tenang dan menjelaskan, "Lihat, aku tahu kamu sangat mencintai pekerjaanmu sekarang, tapi aku juga tahu bahwa perusahaan Cakradinata akan memberikan platform baru yang lebih luas untukmu, tempat kamu bisa berkembang dan belajar banyak hal baru. Dengan keluarga yang baru kamu bangun, pengeluaranmu tentu akan meningkat. Walaupun pekerjaanmu sekarang memberikan bayaran yang cukup baik, tapi gaji di perusahaan Cakradinata jauh lebih menarik." Hendra hampir tersedak mendengar tawaran itu. "Gaji Cakradinata," kata Bima, "akan 5 kali lipat lebih besar dari yang ia terima sekarang. Jangan berpikir terlalu lama. Terima saja tawarannya, oke?" Bima melanjutkan, "Jangan pikir aku melakukan ini karena ingin berterima kasih atau merasa kasihan padamu. Aku ini seorang pebisnis, Hendra, dan aku tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan diriku. Kalau orang yang cakap sepertimu bergabung dengan perusahaanku, aku pasti untung. Bukankah begitu?" Hendra tersenyum lebar dan mengangguk setuju. Sambil menepuk bahu Hendra dengan ringan, Bima berkata, "Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa besok di kantor. Sebaiknya kamu segera meninggalkan tempat tinggalmu dan pindah ke tempat yang lebih aman. Tempat itu tidak cocok lagi untuk istri dan anakmu. Perusahaan akan menyediakan tempat yang lebih aman bagi kalian." Hendra tersenyum dan mengangguk, "Saya tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih atas semua ini." Bima tersenyum balik dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bantu aku untuk meningkatkan keuntungan perusahaan." "Tentu saja, Tuan. Saya akan berusaha sebaik mungkin," jawab Hendra dengan penuh tekad. Bima kemudian mengingatkan Hendra tentang Lorena. Namun, Hendra langsung menggelengkan kepalanya. "Lakukan saja apa yang kau anggap perlu, Tuan. Aku sudah tidak berhubungan lagi dengan gadis itu. Memaafkannya dulu adalah kesalahan terbesar saya." Bima menghela napas pelan dan berkata, "Baiklah, pergi dan temani istrimu untuk sekarang. Sampai jumpa besok." Hendra memberikan senyuman terakhir sebelum pergi meninggalkan Bima. Setelah menghabiskan waktu bersama Sarmila dan bayinya,
Farah akhirnya pergi bersama Bima. "Kakak, bisakah kau mengantarku ke rumah Yuda? Aku perlu membantu Paman Romi menyiapkan pesta," kata Farah dengan wajah ceria. Bima menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak mau membantuku mengelola bisnis keluarga, tapi tidak keberatan membantu Paman Romi?" Farah tertawa ringan. "Bisnis dan pesta itu dua hal yang sangat berbeda, Kak. Lagi pula, kenapa kamu butuh bantuanku?" Bima menatapnya serius. "Ini bisnis keluarga kita, Farah. Kamu harus menunjukkan minatmu padanya." Farah mencibir dan melipat tangan di dada. "Aku tidak suka dengan urusan itu." Bima menatap adiknya sambil menghela napas. "Baiklah, jangan buat wajah seperti itu," katanya sambil tersenyum. Di rumah keluarga Perwinda, suasana sibuk menjelang pesta. Ayah Romi dan Yuda, Paman Irfan, tampak sibuk meninjau daftar tamu, sementara Farah tengah sibuk mengatur dekorasi. "Jadi, apakah kamu mengundangnya?" tanya Paman Irfan, menatap Romi. Romi menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya tidak seperti itu. Kau tahu, terkadang kita tidak bisa menghindarinya," jawab Paman Irfan dengan nada sedikit khawatir. Romi menghela napas. "Aku tidak ingin dia mendekati Yuda, atau Jenny, terutama Yuda. Namun, jika dia benar-benar ingin bertemu mereka, kau tidak bisa menghentikannya," kata Paman Irfan, mencoba memberi pengertian. Romi hanya mengangguk perlahan. "Saya tahu." Farah yang mendengarkan percakapan itu, kemudian bertanya dengan penasaran, "Paman, di antara keduanya, siapa yang Paman lebih sukai?" "Kamu bebas memilih siapa saja yang kamu suka, Farah. Kami akan mendukung pilihanmu," jawab Romi dengan senyum. Saat itu, Yuda masuk dengan senyuman lebar. "Selamat pagi semuanya." "Selamat pagi," sahut Farah dengan ceria. "Yuda, kami sedang membuat daftar tamu. Apakah kamu ingin mengundang seseorang?" tanya Romi, sambil meninjau daftar yang ada di tangan. Yuda menganggukkan kepalanya. "Ya, seorang teman saya dari Amerika akan tiba di Surabaya hari ini. Saya ingin mengirimkan undangan kepadanya juga." "Dia akan datang hari ini?" tanya Farah, penasaran. "Ya, dan kita harus menjemputnya di bandara," jawab Yuda. Farah menganggukkan kepalanya. "Jam berapa?" "Sekarang," jawab Yuda sambil dengan santai melingkarkan lengannya di pinggang Ling. Farah terkejut dan membuka matanya lebar-lebar. "Tapi aku harus membantu Paman Irfan dan Ayah Romi di sini." "Tidak masalah, Farah. Pilih satu desain saja dan pergilah. Para perencana akan menangani semuanya," kata Ayah Romi dengan tenang. Farah mendesah, sedikit ragu, lalu menganggukkan kepalanya. "Baiklah, aku akan segera pergi." Bandara. Dengan senyum nakal, Yuda menunjuk ke arah tertentu dan berkata, "Apakah kamu ingat bagaimana kamu menerkamku waktu itu?" Farah hanya menepuk bahunya, mencoba untuk tidak peduli. "Jangan menggodaku lagi." Yuda menariknya sedikit lebih dekat. Matanya memancarkan godaan. "Aku belum menciummu beberapa hari ini." Farah tersipu malu dan buru-buru berkata, "Kita sudah ada di bandara." Yuda tersenyum lebar, mengangkat dagu Farah, lalu menyentuh bibirnya dengan ibu jarinya, seolah aku peduli. Namun, tiba-tiba, Farah terkejut dan membelalakkan matanya. "Kakak." Tanpa pikir panjang, Yuda mendorong Farah menjauh dan berbalik, berharap untuk melihat kakaknya. "Kakak Bima, aku." Dia mengernyit bingung saat melihat tak ada siapapun di belakangnya. Farah tertawa terbahak-bahak.
Haha, apa kau lihat wajahmu? Hahaha. Kemana perginya sikap, aku tidak peduli, itu? Haha. Yuda terlihat kesal dan mengernyit, itu tidak lucu. Farah menarik pipi Yuda dengan gemas. Au, bayiku lucu sekali. Yuda menepuk dahinya dengan putus asa, menghela napas. Kau hampir membuatku kena serangan jantung. Farah mengangkat alisnya, penasaran. Mengapa kamu begitu takut pada saudaraku? Dia berbahaya, jawab Yuda dengan serius. Farah hanya tersenyum dan memperbaiki dasinya. Aku juga berbahaya, kau tahu. Yuda tertawa ringan. Ya, sangat berbahaya. Sementara pasangan itu sibuk berbalas godaan dan kemesraan, mereka tidak menyadari bahwa momen tersebut sedang diabadikan oleh seseorang di dekat mereka. Tak lama setelah itu, pesawat Sebastian mendarat di Surabaya. Begitu melihat Yuda menunggunya, Sebastian langsung berlari ke arahnya dan melompat ke pelukannya. Bro. Dengan senyum lebar, Yuda memeluknya erat. Selamat datang di Surabaya. Rasanya sangat menyenangkan di sini, kata Sebastian dengan antusias. Setelah melepaskan pelukannya, Sebastian melirik Farah yang berdiri di samping Yuda. Wah, siapa wanita cantik ini? Yuda menepuk dahi Sebastian dengan gelengan. Jangan coba-coba. Dia kan kakak iparmu. Sebastian tertawa kecil. Oh, jadi dia yang kamu maksud? Pantas saja kau tak ingin meninggalkan Surabaya. Dengan senyum lebar, Sebastian mengulurkan tangannya ke arah Farah. Hai kakak ipar, saya Sebastian Bramasta. Farah menyambutnya dengan senyum hangat, meletakkan tangannya di atas tangan Sebastian. Hai, namaku Farah. Sebastian mencium punggung tangannya dengan penuh hormat. Itu nama yang indah. Yuda yang memperhatikan gerak-gerik Sebastian langsung menarik tangannya dari Farah dan berkata, jangan terlalu sensitif dengan pacarku. Sebastian memutar matanya dengan pura-pura kesal, pelit. Yuda kemudian mengalihkan perhatian, di mana Dina? Dia sedang di kamar mandi wanita. Oh, itu dia, jawab Sebastian sambil menunjuk ke arah pintu masuk. Ketika Farah mengikuti arah pandang Yuda dan Sebastian, dia melihat seorang wanita muda melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Yuda, seru Dina, sambil segera memeluk Yuda dengan erat. Namun, sebelum Yuda sempat membalas pelukannya, Dina dengan cepat menepisnya dan menoleh ke arah Farah. Kau boleh jadi pacar Yuda, katanya. Farah terkejut. Namun sebelum dia sempat merespon, Dina sudah menghambur ke pelukannya. Ya Tuhan, aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Farah tersenyum lebar. Aku juga senang bertemu denganmu. Dina menatapnya dengan kagum. Ah, kamu cantik sekali. Lalu, dia menoleh ke arah Yuda dan berkata, Yuda, dia jauh lebih baik daripada gadis pirang yang biasa kamu kencani. Siapa namanya ya? Giselle, kan? Oh tidak, Giselle ada di depannya. Kurasa itu Fanny. Sebastian yang mendengar komentar Dina tersenyum dan berkata, oh sayang, Fanny lebih dulu dari Giselle. Namanya Fiona. Dina langsung mengangguk. Oh iya, sayang, namanya Fiona. Yuda yang terkejut mendengar obrolan mereka segera membelalakkan matanya. Hei, kalian, berhenti dengan ini. Sambil menarik Ling ke arahnya, Yuda menegaskan, dia hanya milikku. Hentikan ini. Yuda menoleh ke arah Farah dan dengan lembut berkata, jangan dengarkan mereka. Farah terkekeh, merasa canggung, dan mengangguk sambil tersenyum.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.